Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan kita tahu bahwa Tritunggal Maha Kudus ini adalah ajaran gereja yang sangat penting. Bahkan Katekismus Gereja Katolik mengatakan ini adalah ajaran gereja yang paling penting, paling mendasar, namun juga yang paling sulit untuk dimengerti. Namun demikian, kita terus berusaha mengerti sejauh mungkin misteri Allah Tritunggal ini. Jadi hari ini kita diundang untuk melihat misteri Tritunggal dari Injil Matius, di mana pernyataan mengenai Tritunggal ini salah satunya paling jelas, paling dekat, karena Yesus mengutus para murid untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengerti misteri Allah Tritunggal? Caranya adalah dengan sejauh mungkin, sedekat mungkin membaca dari kitab suci. Apa aja yang dikatakan dalam kitab suci mengenai Allah Tritunggal? Dan ini adalah salah satu ayatnya. Di sini dikatakan mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, peristiwa yang paling indah dalam hidup kita sebagai orang Katolik, kita diundang untuk hidup dan masuk dalam misteri Allah Tritunggal. Ini adalah misteri keselamatan. Yang namanya misteri tentu sulit sekali dimengerti. Tetapi misteri ini kita perlu alami. Allah Tritunggal kita bisa alami. Kita mengenal Allah Tritunggal pertama-tama karena Yesus menyatakan misteri Allah Tritunggal ini kepada kita. Misteri Allah Tritunggal ini dinyatakan pada kita supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam hidupnya Allah. Dan apa yang Allah mau supaya kita ini ambil bagian? Keselamatan. Ketika kita berbicara mengenai Allah Bapa, siapa Allah Bapa ini? Allah Bapa adalah Sang Pencipta. Dalam Injil ini dikatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Kalau Yesus menerima kuasa, itu artinya ada yang memberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Allah Bapa. Kenapa Bapa ini berkuasa? Karena kita mengenal Allah Bapa sebagai Sang Pencipta. Sang Pencipta yang menciptakan hidup manusia.
Dan ketika kita dibaptis, kita diundang untuk masuk dalam hubungan relasi dengan Allah. Ini artinya kita diundang untuk bertobat, menjauh dari dosa. Pembaptisan, percaya dengan pembaptisan, kita percaya bahwa manusia hidupnya ini bisa diperbaharui oleh Allah. Kita bisa bertobat, kita bisa dibersihkan, lepas dari dosa. Anda percaya gak dengan pembaptisan kita bisa ikut serta dalam hidup ilahi, bebas dari dosa? Ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita perlu ingat. Karena seringkali kita tidak percaya bahwa kita bisa punya hidup baru. Ketika Allah memanggil kita pada pertobatan, kita menerima sakramen baptis, kita diundang untuk punya hidup baru, mengalami hidup baru. Allah mau berikan hidup baru itu kepada kita. Allah yang berkuasa, yang menciptakan kita, mau menciptakan kita kembali sebagai manusia baru. Dan setiap saat kita mengalami pertobatan, kita diciptakan kembali dalam rahmat Tuhan. Makanya kita perlu percaya bahwa di dalam Tuhan, hari demi hari hidup kita bisa semakin baik. Kita perlu percaya bahwa di dalam Tuhan, orang-orang yang kita cintai, yang hidupnya kacau balau sekarang, bukan tidak mungkin hidupnya bisa diubah oleh Allah, diperbaharui, menerima hidup yang baru. Kita dibaptis dalam nama Bapa, kemudian dalam nama Putra. Bagaimana kita mengalami Sang Putra dalam hidup kita? Kalau kita berbicara mengenai pembaptisan, Yesus juga dibaptis. Tentu Anda ingat bagaimana Yesus dibaptis. Kenapa Yesus perlu dibaptis, Romo? Yesus nggak ada dosanya, tapi Yesus pergi ke Yohanes, Sungai Yordan untuk dibaptis. Dan saat Yesus dibaptis, langit terbelah. Ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Roh Kudus turun saat itu. Jadi dalam peristiwa pembaptisan Yesus, kita juga melihat bagaimana ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus. Kenapa Yesus perlu dibaptis? Yesus dibaptis karena dia bersolidaritas dengan manusia. Yesus ini tanpa dosa, tapi dia mau menjadi satu dengan manusia, bersolidaritas dengan manusia, mengalami hidup sebagai manusia, jadi satu seperti kita. Oleh karena itu, ketika Yesus turun ke Sungai Yordan, Yesus menerima tugas perutusan dari Bapa untuk menjadi satu dengan manusia. Ini proses dari sejak inkarnasi sampai penyalipan Yesus. Kesatuan dengan manusia sebagai mediator, pengantara antara Allah dan manusia dimulai. Makanya Bapa mengatakan, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa Bapa berkenan pada Yesus saat Yesus ada di Sungai Yordan dan dibaptis? Karena itu artinya Yesus menerima perutusan dari Bapa untuk menjadi satu dengan manusia, menjadi pengantara antara manusia dan Allah, dan menebus manusia. Makanya peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dan peristiwa penyalipan Yesus ini ada paralelnya. Yesus tidak berdosa, tapi dia dibaptis. Yesus tidak berdosa,
tapi dia disalib. Dan dalam dua peristiwa ini Bapa berkenan kepada Yesus. Lewat Yesus kita punya pengantara dengan Sang Pencipta. Yesus mengajak kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, hidup dalam kasih Allah. Makanya di setiap awal misa Romo katakan, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus besertamu. Yesus dengan menjadi manusia memberikan rahmat Allah ini kepada kita supaya kita semakin hari bisa masuk dalam hubungan dengan Allah yang lebih dekat lagi. Dan saat Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Yohanes Pembaptis juga katakan, aku membaptis Anda sekalian dengan air, tetapi Dia yang akan datang sesudah aku, yang lebih besar daripada aku, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dengan kedatangan Yesus, Yesus disalib, wafat, naik ke surga, Dia kemudian mengirimkan Roh Kudusnya. Supaya apa? Kalau dikatakan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, ini kita bisa lihat ayatnya di 2 Korintus 13:13. Artinya, dengan Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, dalam diri kita, yang tidak lain adalah Roh Kristus sendiri. Trinitas, Tritunggal Maha Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang kita sudah terima dalam peristiwa Pentakosta, selalu menyertai kita. Dan roh ini adalah Roh Kristus sendiri. Dalam Injil hari ini dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dalam peristiwa penyelamatan manusia, kita melihat bagaimana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bertindak, bekerja, menyelamatkan manusia, mau supaya kita punya hidup yang baru, hidup yang indah, hidup yang penuh kasih. Nah, ini sekarang masalahnya. Kalau begitu Romo, apakah ada 3 Allah? Bagaimana 3 pribadi ini menjadi satu Allah? Jadi ajaran Gereja Katolik itu mengajarkan Allah Tritunggal adalah 3 pribadi tetapi satu Allah, satu kodrat, kodrat ilahi. Kenapa satu Allah? Karena Allah yang satu ini, kodrat ilahinya itu berpikir bersama, berkehendak bersama, semua tujuannya jelas, satu dalam hubungannya dengan manusia, supaya kita semua selamat, mencintai Allah. Dalam Allah yang satu ini, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya satu pikiran, punya satu kehendak. Bukan 3 pikiran dan 3 kehendak, tapi satu pikiran dan satu kehendak. Bagaimana ini dijelaskan? Nah, inilah misteri Tritunggal Maha Kudus. Kita tidak bisa secara penuh menjelaskan, kita berusaha mengerti. Dan terlebih lagi kita berusaha mengalami bagaimana Allah Tritunggal ini mencintai kita dan menyelamatkan kita. Kita terus berdoa hari ini juga supaya Allah Tritunggal ini sungguh kita bisa semakin alami dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa pelan-pelan dibawa pada pengertian yang lebih dalam
akan misteri Allah. Ini bukan hal yang mudah. Santo Agustinus sendiri, dia adalah pemikir besar. Satu hari dia sedang tulis buku De Trinitate. Menurut kisahnya, De Trinitate artinya Allah Tritunggal. Subjek yang sangat sulit. Dia lagi berpikir, berjalan di pantai, bagaimana 3 pribadi ini bisa jadi satu Allah. Terus menerus dipikir, tapi gak bisa ketemu jawaban yang memuaskan. Sampai waktu di pinggir pantai dia lihat ada satu anak kecil sedang buat lobang di pantai, pasirnya dibikinin lobang, dan dia lari bolak-balik dari laut ke lobang itu, bawa ember, terus kemudian ambil air dari laut dan pindahin ke lobang yang dia buat yang kecil itu. Santo Agustinus tanya, "Kamu ngapain, Nak?" "Saya mau pindahin air laut ke lubang yang saya buat ini." Santo Agustinus ketawa, "Gimana kamu bisa pindahin air laut yang begitu besar ini ke lubang ini?" Tapi kemudian saat itu dia sadar, iya ya, sebetulnya yang dia sedang lakukan juga gak beda sama anak ini. Misteri Allah yang begitu besar, yang begitu dalam, bagaimana mau dimasukin secara penuh dalam otak kita yang terbatas. Allah terus menjadi misteri dalam hidup kita, tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa pelan-pelan berusaha mengerti Allah. Tapi yang lebih penting adalah mengalami Allah Tritunggal dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus masuk dalam pertobatan yang sejati dan bertumbuh di dalam kasih Allah. Allah terus menyertai kita sepanjang masa. Amin.